Menyongsong perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, biasanya Gerakan Pramuka mengadakan apel pada 14 Agustus dengan Inspektur Upacara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku pembina Gerakan Pramuka. Kakwarnas Gerakan Pramuka Adiaksa Daud mencanangkan peningkatan kualitas Gerakan Pramuka berbasis sekolah, sekaligus disegarkan kembali Gerakan Pramuka berbasis teritorial atau wilayah. Demikian disampaikan Ketua Umum Himpunan Pandu dan Pramuka Ureda atau HIPRADA Profesor Dr. Haryono Suyono. Profesor Haryono Suyono menegaskan peningkatan mutu dan penyegaran Gerakan Pramuka suatu keharusan karena selama kampanye calon presiden dan wakil presiden, mereka menyatakan perlunya peningkatan karakter anak bangsa untuk menghadapi persaingan dunia. Gerakan Pramuka di semua lapisan bisa menjadi forum pendidikan karakter anak bangsa yang sangat ampuh. Gerakan Pramuka mengajarkan anak didik mengikuti proses pendidikan karakter dengan cara gembira sambil bermain sesama teman sebaya di bawah bimbingan kakak-kakaknya. Melalui pelatihan dengan sistem permainan kelompok kecil, setiap anak dididik dilatih saling peduli menciptakan kekompakan dalam tatanan gotong royong, saling peduli dan mengayomi, saling membantu tanpa ada rasa menang sendiri. Dalam permainan itu terbuka kesempatan bagi setiap anak bisa menjadi pemimpin ragunya atau menjadi anggota ragunya yang dinamis. Dengan demikian, setiap anak didik bisa merasa, mengalami, dan mengembangkan dirinya menjadi insan berkarakter melalui pengalaman langsung, belajar menjadi anak yang dewasa dan bertanggung jawab. Melalui keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, keikutsertaan dalam Gerakan Pramuka bagi anak didik di sekolah-sekolah dijadikan wajib. Oleh karena itu, pendalaman falsafah melalui pelatihan dalam Gerakan Pramuka di sekolah perlu ditingkatkan agar keikutsertaan dalam gerakan ini bukan hanya dijadikan salah satu mata pelajaran di kelas, tetapi dipraktekkan langsung untuk menghasilkan tingkah laku yang dicita-citakan oleh Bapak Pandu Sedunia, Lord Baden-Powell, dan sejak lama dipraktekkan oleh Gerakan Pramuka di Indonesia. Tim TV Posdaya melaporkan. Dialog terbuka yang digelar Yayasan Damandiri dalam rangka sosialisasi program menjadi kunci sukses menggerakkan masyarakat terlibat dalam program Posdaya atau Pos Pemberdayaan Keluarga. Dalam forum ini hadir bupati, camat, dan kepala desa. Bahkan dinas terkait hadir menyatakan pendapat dan sikapnya. Tak terkecuali ibu-ibu PKK dan pengurus posyandu. Dalam forum ini pula terungkap masalah dan kesulitan yang dihadapi sehingga langsung dicari solusinya. Ketua Yayasan Damandiri Profesor Dr. Haryono Suyono yang memimpin dialog di Desa Sobo, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan beberapa waktu lalu mendengar langsung masalah jambanisasi yang masih kurang dana untuk mencapai target 1000 jamban. Haryono Suyono menawarkan leher angsa dan sang bupati serta camat pun akhirnya ikut menyempurnakan kekurangan semen dan pasir sehingga kebutuhan jamban pun terpenuhi. Sudah itu nanti sampai jumlah 600 diselidiki apakah keluarga 600 itu betul-betul 600. Kalau cuma 100 semennya dikembalikan Pak Bupati. Tetapi Pak Camat akan kita sumbang berapa saja leher angsa untuk jamban itu. Jadi modalnya dari keluarga di desa dan Pak Camat adalah pasir, tenaga, dan bekas besi beton. Nah, yang murah itu ya. Siap ya. Oke. Setelah lebaran selesai. Lebih dari siap. Dalam komunikasi pembangunan, model dialog terbuka semacam ini layak dikembangkan karena bebas hambatan, tidak ada gangguan birokrasi dan administrasi. Persoalan yang ada langsung ditindaklanjuti dengan cepat dan masyarakat pun turut bertanggung jawab mewujudkannya secara gotong royong. Tim Liputan Warta TV melaporkan. Ini benih untuk kebun bergizi. Yayasan Damandiri yang dipimpin Profesor Dr. Haryono Suyono MA akan memperkuat fungsi Posdaya melalui program ekonomi biru. Karena tabungan menjadi agungan untuk warga miskin itu. Dalam pidato konvensi Posdaya di Yogyakarta 16 Januari 2014, Haryono Suyono menjelaskan konsep ekonomi biru adalah pengembangan ekonomi
Di bawah langit biru yang dikembangkan hampir tanpa modal, tanpa pengalaman khusus tetapi dengan kreativitas, memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal tanpa meninggalkan sisa karena bahan baku yang diolah selalu dipergunakan untuk proses produksi berikutnya. Haryono Siono mencontohkan konsep ekonomi biru yang berasal dari kelautan. Telah dikembangkan penanaman rumput laut. Bibitnya berasal dari tokoh Universitas Pancasakti Tegal, Dr. Andes Tabrani MM, sebanyak 1000 ton dan telah ditanam di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Yogyakarta dengan dukungan perguruan tinggi. Sedangkan ekonomi biru di daerah daratan berupa produk-produk lokal yang jika diolah tanpa meninggalkan sisa, seperti produk olahan ikan, semuanya bisa dimanfaatkan hingga ke tulang-tulang dan kulitnya. Haryono Siono menambahkan bahwa pengembangan ekonomi biru juga dimaksudkan untuk memperkuat fungsi Posdaya dalam bidang agama dan budaya, kesehatan, pendidikan, wirausaha, dan lingkungan hidup. Dalam bidang agama dan budaya akan didukung pengembangan Posdaya berbasis masjid, bekerjasama dengan Dewan Masjid Indonesia atau DMI. Penyegaran budaya gotong royong akan lebih dikembangkan, utamanya dalam bidang ekonomi dengan mengembangkan sistem tanggung renteng. Sedangkan bidang kesehatan akan dikembangkan usaha penurunan kematian ibu hamil, partisipasi dalam program keluarga berencana, dan kebun bergizi. Sedangkan dalam bidang pendidikan akan terus dikembangkan program PAUD untuk seluruh desa. Tim Liputan TV Posdaya melaporkan dari Yogyakarta. Para produsen keripik dan pangsit di Desa Sobo, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan boleh bangga karena produk rumahan mereka laku keras hingga keluar kota. Pembuatannya sederhana, bahan pisang dan tepung terigu serta bumbu. Demikian juga keripik pangsit hanya tepung terigu saja dan bumbu. Menggorengnya juga mudah dengan minyak yang cukup. Tiap kilogram tepung terigu, bumbu, dan minyak goreng menghabiskan modal cuma Rp15.000. Hasilnya bisa mencapai 25 bungkus keripik pangsit yang tiap bungkusnya Rp2.000, sehingga total menghasilkan Rp50.000. Dengan demikian, keuntungannya mencapai 65%. Sebuah keuntungan yang lumayan banyak untuk tambahan keuangan keluarga. Awalnya begini Pak, saya membuat keripik pisang. Kalau keripik pisang itu yang bikin keripik pisang yang manis, namanya sale, itu susah bahannya Pak. Terus saya punya ide untuk membuat keripik pangsit yang mudah bahannya kita cari. Terus keuntungannya? Keuntungannya ya gimana ya, kalau keuntungannya itu ya cukuplah kita untuk menambah ekonomi keluarga. Keripik pisang dan pangsit asal Desa Sobo, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan ini adalah salah satu produk unggulan Posdaya di Pacitan karena mampu menggerakkan warga memanfaatkan potensi lokal tanpa meninggalkan sisa. Tim Liputan Warta TV melaporkan. Sebanyak 540 mahasiswa dari 34 perguruan tinggi di seluruh Indonesia yang akan mengikuti kuliah kerja nyata atau KKN Kebangsaan 2014 di perbatasan Kalimantan Barat dilepas oleh Ketua Dewan Pembina Universitas Trilogi atau UNTRI, Profesor Dr. Haryono Siono, di Aula Markas Paskas TNI Angkatan Udara Lanut Supadio, Pontianak, Jumat 8 Agustus 2014. Tampak hadir Komandan Pangkalan Udara Supadio Pontianak Teddy Rizali Hadi, Gubernur Kalimantan Barat Cornelius, Direktur Kewirausahaan Yayasan Damandiri Maswar Nurdin, Deputi Direktur Bidang Umum Yayasan Damandiri Dr. Mulyono, dan pejabat lainnya. Profesor Haryono Siono memberikan pembekalan kepada ratusan mahasiswa KKN Kebangsaan dengan tema Gerakan Pemberdayaan Keluarga melalui Posdaya dan menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan dalam bingkai negara Republik Indonesia. Dalam orasinya, Profesor Haryono Siono
yang juga ketua Yayasan Damandiri ini memaparkan 5 kegiatan utama Posdaya yang disingkat 2M mengapit 3W. M pertama adalah Maton, yaitu kegiatan keagamaan dan kebudayaan yang meliputi keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, budaya, Pancasila, dan gotong royong. W pertama adalah waris atau sehat, artinya Posdaya itu harus ada kegiatan dalam kesehatan. W kedua adalah wasis, artinya pandai dengan mewajibkan usia sekolah harus sesuai mulai dari balita hingga SMA. W ketiga adalah warak atau kenyang. Untuk kenyang tidak boleh miskin dan Posdaya harus mengusahakan agar keluarga miskin dilatih keterampilan dan bekerja maupun berusaha. Sedangkan M terakhir adalah mapan, artinya rumahnya sehat, halaman dan kebun bergizi yang ditanami aneka sayuran, sehingga hasilnya kalau tidak habis bisa dijual. Mahasiswa-mahasiswa ini untuk menghilangkan atau mengurangi anggapan bahwa keluarga dan penduduk daerah perbatasan itu dianggap sebagai ular bulu, penyakit, tukang nyebrang, tidak setia pada negara kesatuan Republik Indonesia. Maka saya bekali dengan 2M yang mengapit 3W. Jadi kita kembangkan keluarga-keluarga daerah perbatasan untuk mempunyai keimanan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Kuasa dengan sangat tinggi, sekaligus mendalami budaya dan ideologi Pancasila kita. Tetapi bukan itu saja, tetapi juga jadi keluarga yang sehat, keluarga yang pinter, keluarga yang mempunyai kemampuan untuk bekerja keras, membuka usaha, sehingga akhirnya nanti tinggal dalam suasana yang aman dan tentram. Para mahasiswa sangat terkesan atas pembekalan yang dipaparkan oleh Profesor Haryono Siono. Mantan Kepala BKKBN ini berharap agar mahasiswa bisa memberikan pemahaman ideologi Pancasila terhadap kelompok masyarakat di perbatasan Kalimantan Barat yang dianggap tidak setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Dengan mahasiswa melakukan pendampingan, diharapkan keimanan dan ketakwaan masyarakat tinggi serta memiliki jiwa persatuan dan kesatuan membela bangsa. Tim TV Posdaya melaporkan. Ketua Yayasan Damandiri Profesor Dr. Haryono Siono melepas 540 mahasiswa dari 34 perguruan tinggi di seluruh Indonesia untuk melakukan kuliah kerja nyata atau KKN Kebangsaan 2014. Pelepasan mahasiswa ini ditandai dengan pemasangan topi oleh Profesor Haryono Siono di Aula Markas Paskas TNI Angkatan Udara Lanut Supadio, Pontianak pada Jumat 8 Agustus 2014. Para mahasiswa ini akan melakukan KKN selama 40 hari di wilayah perbatasan Kalimantan Barat untuk melakukan pendampingan kepada masyarakat tentang gerakan pemberdayaan keluarga melalui pos pemberdayaan keluarga atau Posdaya. Di antara mahasiswa semester 7 dan 8 dari 34 perguruan tinggi ini terdapat mahasiswa asal Papua yang siap bekerja sama dengan rekan-rekannya, menimba ilmu dan pengalaman di Provinsi Kalimantan Barat. Profesor Haryono Siono berharap agar mahasiswa dari 34 perguruan tinggi siap mendampingi keluarga membangun kekuatan gotong royong untuk lepas dari kemiskinan dan kebodohan, serta tetap bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mahasiswa harus memberikan pemahaman ideologi Pancasila bagi masyarakat serta membangun masyarakat perbatasan yang lebih sejahtera dan mandiri dengan dilatih 5 kegiatan utama program Posdaya. Tim TV Posdaya melaporkan. Ketua Yayasan Damandiri Profesor Dr. Haryono Siono optimistis program jamanisasi berhasil karena didukung Bupati, Camat, Kepala Desa, dan Posdaya. Program jamanisasi akan menghapus rebutan jamban ketika pagi hari dan meningkatkan kesehatan lingkungan. Menurut Camat Pringkuku Pacitan Joko Suyono, tahun 2008 Pacitan sudah berhasil jambanisasi sehingga tidak ada orang buang hajat di sembarang tempat, namun sifatnya satu jamban untuk beberapa keluarga. Karena itu saat ini sedang dibangun jamban keluarga, setiap satu jamban untuk satu keluarga yang dibangun secara gotong royong dengan stimulan dari Yayasan Damandiri dan akan di backup dari APBD. Kalau perlu
Ya kami sangat berterima kasih sekali karena memang problem kami untuk pengadaan materialnya. Kalau sekarang sudah tersedia material, tentunya kami akan segera mengambil langkah-langkah. Yang pertama, pasca ini kami akan segera mengundang kepala desa untuk membuat komitmen bersama, memfollow up, menindaklanjuti program yang sudah tersedia di tangan ini. Sudah di tangan. Bahwa masyarakat pertama disadarkan, sehingga saya katakan setiap saat saya ke lapangan, utamanya melihat orang-orang yang tidak mampu, itu yang saya tanya pertama adalah masalah pangan, dan yang kedua adalah masalah jamban keluarga, di mana membuang yang besar. Nah, berkaitan dengan itu, yang masalah-masalah yang kita hadapi ini kami koordinasi dengan lingkungan setempat, memberdayakan masyarakat, yang sekaligus kami beri stimulan. Jadi mungkin contoh misalnya ada semen 1 sak silahkan dipakai. Dan kita masukkan pada program jambanisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya dan Dinas Kesehatan. Tim Liputan Warta TV dari Pacitan, Jawa Timur. Tokoh Partai Golkar, Profesor Dr. Haryono Siono saat menjadi pembicara diklat dan penyegaran Yurkamnas Partai Golkar di kantor DPP Golkar di Jakarta mengatakan, seorang calon pemimpin harus siap menghadapi perubahan di bidang ekonomi, demografi, dan teknologi. Sehingga calon pemimpin jangan terpaku kepada kesuksesan masa lalu, tetapi rakyat harus diberi pengetahuan untuk meraih kesuksesan masa depan. Haryono Siono yang mantan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat ini mengungkapkan, manusia dan teknologi adalah masa depan di mana Golkar akan menjadi pemimpinnya. Jika Partai Golkar kembali menjadi pemimpin bangsa ini, akan muncul teknologi dengan sumber daya manusia yang unggul, sehingga produktivitas meningkat. Karena Golkar memperkenalkan teknologi ke pedesaan-pedesaan. Teknologi tidak dikuasai korporasi pengusaha besar, tetapi dikuasai oleh rakyat. Sejarah masa lalu, pemimpin kita bersama-sama membawa modal. Masa kini pemimpin kita membawa manusia. Masa depan pemimpin kita tidak saja membawa manusia yang unggul, tetapi membawa teknologi. Oleh karena itulah saudara harus kampanye begitu rupa bahwa masa depan kalau Golkar kembali menjadi pemimpin bangsa ini akan muncul teknologi dengan sumber daya manusia yang unggul, sehingga produktivitas kita naik karena kita memperkenalkan teknologi ke tingkat-tingkat pedesaan. Teknologi tidak dikuasai oleh korporasi-korporasi besar, tetapi teknologi dikuasai oleh rakyat. Sri Sugiyarti, Iqbal Prayogo melaporkan. Universitas Negeri Surabaya atau UNESA Jawa Timur melepas 3.956 mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN tematik Posdaya Sabtu 9 Agustus 2014. Mereka akan diterjunkan ke 5 kabupaten di Jawa Timur, yakni Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Gresik, dan Kediri. Jumlah desa yang menjadi daerah KKN sebanyak 87 desa yang tersebar di 10 kecamatan di 5 kabupaten tersebut. Rektor Universitas Negeri Surabaya atau UNESA, Profesor Dr. Warsono mengatakan, untuk kesekian kalinya sinergi program KKN kampus dengan Yayasan Dam Mandiri di bawah pimpinan Profesor Haryono Siono ini dilaksanakan. Posdaya dinilai cukup efektif sebagai materi pendampingan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk melakukan pelatihan berbagai program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Adalah pengabdian pada masyarakat. Nah, pengabdian masyarakat itu adalah bagaimana untuk membangun masyarakat. Nah, kebetulan ini program dari Yayasan Dam Mandiri ini punya program Posdaya, ya, pos pemberdayaan keluarga. Nah, ini sinergi sekali karena Yayasan. Seluruh mahasiswa yang diberangkatkan oleh Rektor UNESA, Profesor Dr. Warsono, dan Ketua Yayasan Dam Mandiri, Profesor Dr. Haryono Siono, terbagi menjadi kelompok-kelompok pendampingan. Mereka selama KKN akan menjalankan program Posdaya yang sebelumnya sudah terrealisasi dengan baik ke masyarakat, sehingga diharapkan akan semakin memeratakan program tersebut.
Tim TV Posdaya melaporkan. Bagi warga yang kesulitan air saat ini tidak perlu khawatir dalam memiliki jamban keluarga untuk membuang hajat. Dr. Budi Laksono dari Semarang mengenalkan jamban amfibi yang diharapkan bisa menjadi solusi bagi 20 juta keluarga Indonesia yang saat ini belum memiliki jamban. Dr. Budi Laksono selaku penemu jamban amfibi menjelaskan, jamban ini efektif bagi masyarakat pedesaan dan pegunungan, baik yang banyak air maupun yang kekurangan air. Saat ini sekitar 1000 jamban keluarga sedang dibangun di Kabupaten Pacitan, khususnya untuk keluarga anggota Posdaya atau Pos Pemberdayaan Keluarga. Jadi seperti kita ketahui bahwa saat ini di Indonesia masih lebih dari 20 juta keluarga belum punya jamban. Alasan tidak punya jamban ini bisa karena tidak punya dana, bahkan tidak setiap musim itu ada air dan tidak tetap, sehingga keluarga merasa tidak percaya diri kalau membuat jamban nanti airnya bagaimana. Dari dasar itulah kami mengenalkan jamban amfibi, yaitu jamban yang bisa dipakai untuk keluarga itu, baik itu ada air maupun tidak ada air. Itu untuk musim kering maupun untuk basah, seperti itu. Sehingga dengan konsep seperti ini, tidak ada air di dalam satu keluarga bukan menjadi kendala untuk membuat jamban. Yang kedua, kita tunjukkan pada masyarakat bahwa jamban amfibi ini sangat murah. Hanya 1 sak semen dan 16 pasir dan 12 ember split itu sudah bisa menjadi 1 buah jamban yang sehat menurut standar WHO juga. Oleh karena itu, dengan konsep ini tidak ada alasan keluarga untuk tidak punya jamban, dan saya yakin semua keluarga bisa mempunyai jamban karena ini paling sehat, paling bagus, dan yang paling afdol adalah paling sesuai dengan sunnah Rasulullah. Jadi apa yang kita bantu itu bukan proyeknya, bukan, tetapi pancingan-pancingan, sehingga misalnya bikin jamban, Yayasan Dam Mandiri hanya menyediakan katakanlah leher angsanya saja. Kemudian pasirnya rakyat sendiri yang mengerjakan, rakyat sendiri, bahkan besi betonnya dicari dari bekas-bekas besi beton yang ada, maupun pekerjaannya oleh rakyat sendiri. Jadi ini adalah gerakan masyarakat sehat yang mudah-mudahan dilihat oleh pemerintah sebagai usaha yang masif, yang luar biasa, karena ini melibatkan masyarakat perguruan tinggi maupun tenaga ahli. Ketua Yayasan Dam Mandiri Profesor Dr. Haryono Siono yang mempelopori Posdaya dan Bupati Pacitan berharap program jambanisasi ini bisa menjadi contoh bagi kota lain dalam meningkatkan kebersihan sanitasi lingkungan. Tim Liputan Warta TV melaporkan. Kelompok Posdaya Manoreh Barokah di Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo memiliki kegiatan ekonomi produktif yang cukup membanggakan. Kelompok ini mampu memproduksi peye kacang 6.000 keping per hari. Distribusi penjualannya bukan hanya di sekitar Kulon Progo, tetapi juga sampai ke Yogyakarta bahkan ke daerah lain. Dengan omset mencapai 200 juta per bulan, sebuah angka yang cukup besar bagi sebuah kelompok kecil dari kampung. Bahkan kelompok ini juga mampu membuka lapangan kerja, baik bagi remaja sebagai marketing dan ibu-ibu pengangguran sebagai juru goreng dan packing. Mewaan kayak ini Manoreh Barokah, Pak. Pakai tepung beras dicampurin kandi sama fruit brand, telur, santan, dan tidak pakai pengawet asli, Pak. Ini masih buat bantu suami lah, Pak. Suaminya kerja apa? Bagi Ibu Paijah, keterlibatannya dalam usaha peye dapat membantu ekonomi keluarga. Meski tidak banyak, tetapi cukup menjadi kebanggaan bahwa ia menjadi bagian dari usaha ekonomi produktif yang sedang berkembang. Kita lapangan kerja cukup banyak pekerjaannya. Yang kedua, kita barang-barang di sekitarnya bisa kita manfaatkan. Tim Liputan TV Posdaya melaporkan. Seribu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo atau UMSIDA Jawa Timur Rabu 6 Agustus 2014 dilepas oleh Ketua Yayasan Dam Mandiri Profesor Dr. Haryono Siono untuk mengikuti kuliah kerja nyata atau KKN tematik Posdaya
ke Kabupaten Sidoarjo dan Mojokerto. Pelepasan mahasiswa KKN yang berlangsung di ruang auditorium Umsida ini selain dihadiri oleh Rektor Umsida Profesor Ahmad Jainuri, Bupati Sidoarjo Saifulillah, Direktur Bank UMKM Soroso, dosen pembimbing, dan pejabat lainnya. Profesor Haryono mengatakan bahwa Tridharma Perguruan Tinggi dan KKN adalah tanggung jawab sosial perguruan tinggi dalam pengabdian kepada masyarakat yang harus dilaksanakan dengan komitmen dan partisipasi tinggi. Mahasiswa yang mengikuti KKN harus bisa memberdayakan masyarakat melalui kegiatan pos pemberdayaan keluarga atau posdaya. Program posdaya dapat membangun kebersamaan untuk mewujudkan pembangunan bangsa seutuhnya. Oleh karena itu, setiap mahasiswa untuk menghargai maupun mendampingi kepada setiap warga atau anggota posdaya. Rektor Umsida Profesor Ahmad Jainuri menyatakan Umsida mempunyai komitmen membangun desa dengan program posdaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Maka pelaksanaan KKN ini harus ada alih fungsi dari mahasiswa kepada masyarakat dan sebaliknya harus terukur dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pelepasan mahasiswa KKN tematik posdaya ini ditandai dengan pemakaian topi dan jas oleh Profesor Haryono yang disaksikan oleh Bupati Sidoarjo Saifulillah dan Rektor Umsida Profesor Ahmad Jainuri. Tim TV Posdaya melaporkan. Kabupaten Pacitan, Jawa Timur mempelopori jambanisasi dengan menggelar program 1000 jamban amfibi yang dibangun secara gotong royong. Program ini mendapat bantuan dari Yayasan Damandiri yang disalurkan kepada kelompok posdaya atau pos pemberdayaan keluarga. Ketua Yayasan Damandiri Profesor Dr. Haryono dalam peresmian jambanisasi di Kabupaten Pacitan Rabu 25 Juni 2014 mengatakan, program ini diharapkan dapat memacu kabupaten lain mewujudkan kesehatan lingkungan. Dengan demikian tidak ada lagi masyarakat membuang kotoran di kebun maupun di sungai. Program jambanisasi mendapat sambutan luar biasa dari Bupati, Camat, dan para lurah. Karena program stimulan ini mampu mendorong kerjasama antar warga. Yayasan Damandiri hanya memberikan leher angsa, sedangkan pasir dan semen berasal dari warga. Bersama dengan konsultan yang ahli, Dr. Eko dari Semarang, kita di Pacitan ini akan menuntaskan jamban keluarga mulai dari Kecamatan Pringkuku sampai akhirnya nanti insya Allah seluruh kabupaten, sehingga Kabupaten Pacitan dalam waktu singkat akan bebas. Setiap keluarga mempunyai jamban sendiri sehingga tidak terjadi pertengkaran pada pagi hari, bahkan tidak terjadi pencemaran lingkungan maupun pencemaran sungai-sungai karena masyarakat membuang kotorannya di halaman-halaman, di kebun-kebun atau di sungai-sungai. Sehingga dengan sendirinya Pacitan ini akan menjadi kabupaten pertama yang sehat mulai saat yang paling pagi sampai akhirnya nanti di halamannya ada kebun bergizi dan kemudian mempunyai usaha-usaha ekonomi yang dibantu oleh bank UMKM maupun bank-bank lainnya. Kita harapkan model dari Pacitan ini akan ditiru oleh kabupaten-kabupaten lain dengan secara mandiri. Itulah usaha-usaha yang di-backing dan dibantu bekerjasama antara Yayasan Damandiri, perguruan tinggi maupun pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Selain meresmikan jambanisasi, kehadiran Haryono di Desa Sobo, Kecamatan Pringkuku, Pacitan, juga meninjau kegiatan posdaya yang akan diikutkan dalam lomba posdaya tingkat Kabupaten Pacitan. Tim Liputan Warta TV melaporkan. Pesanan warga sini di Sumatera. Saat ditemui di acara diklat dan penyegaran Jurkamnas Partai Golkar di kantor DPP Golkar Jakarta, Titi Hediati Soeharto mengaku terharu. Cita-cita almarhum ayahnya, Presiden Soeharto, untuk mensejahterakan rakyat berjalan dengan baik. Titi juga sangat bangga dengan Profesor Dr. Haryono sebagai Ketua Yayasan Damandiri yang terus berjuang mengembangkan posdaya di Indonesia.
Titi Soeharto yang menjabat Ketua Dewan Pembina Yayasan Super Semar menuturkan Posdaya sebagai upaya menghidupkan kembali program lama Soeharto seperti Bina Keluarga Balita atau BKB dan Posyandu yang waktu era reformasi sempat ditinggalkan pemerintah. Dengan pengembangan di seluruh Indonesia, Yayasan Damandiri kini sudah memiliki 30.000 posdaya. Ini sebagai bukti Posdaya dengan program-programnya mampu mewujudkan pemberdayaan keluarga mandiri dan sejahtera. Sebenarnya Posdaya itu kan menghidupkan lagi yang dulu ada Posyandu, ada BKB, Bina Keluarga Balita dan sebagainya. Itu kan yang sempat waktu reformasi sempat ditinggalkan. Nah, ditinggalkan, jadi kita buat Pak Haryono dengan Yayasan Damandiri bikin program Posdaya itu. Nah, ini program ini ditangkap oleh bupati-bupati yang mungkin karena tidak ada arahan dari atas mesti ngapain ini, jadi itu dipakai lah di bupati-bupati itu. Dan sekarang berkembang, udah 30.000 posdaya se-Indonesia. Sri Sugiyarti, Iqbal Prayogo, TV Posdaya melaporkan. Bank Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM Jawa Timur sudah cukup lama bekerja sama dengan Yayasan Damandiri melalui program Pos Pemberdayaan Keluarga atau Posdaya dengan memberi bantuan kredit. Banyak anggota Posdaya yang terbantu dengan kredit ini dalam pengembangan usaha sehingga kesejahteraan keluarganya meningkat. Direktur Bank UMKM Jawa Timur Soroso pada pelepasan 1.000 mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN tematik Posdaya Universitas Muhammadiyah Sidoarjo atau UMSIDA Rabu 6 Agustus 2014 mengatakan, hasil yang cukup maksimal ini sesuai target dan program Gubernur Jawa Timur Dr. Haji Soekarwo, di mana masyarakat kecil bisa merasakan peningkatan kesejahteraan dengan anggaran yang sudah disediakan. Meskipun tidak terlalu banyak pinjaman yang dikeluarkan oleh Bank UMKM Jawa Timur dalam menopang program yang digagas Ketua Yayasan Damandiri Profesor Dr. Haryono Siono, pihaknya akan menyukupi semua permintaan pinjaman yang diajukan oleh kelompok Posdaya. Pengembangan pinjaman bagi masyarakat ini diharapkan bisa meningkatkan pendapatan per kapita. Yang notabene sekarang ini saya sudah membiayai untuk eksekutif di Jawa Timur itu 1,46 triliun, kemudian yang channeling sekitar 240 miliar, jadi hampir 1,6 triliun lah. Menurut Profesor Haryono Siono, selain Bank UMKM Jawa Timur yang menyediakan pinjaman untuk kelompok Posdaya, juga Bank Pengkreditan Daerah Jawa Timur. Hal ini semakin menunjukkan bahwa fungsi Posdaya sangat diperhatikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tim TV Posdaya melaporkan. Anak-anak autis saat ini mulai bergabung dengan Pos Pemberdayaan Keluarga atau Posdaya karena mereka butuh kasih sayang dan penyaluran bakat-bakatnya. Untuk itu, Presiden terpilih 2014 nanti diharapkan harus memperhatikan nasib anak-anak autis agar tetap dalam keluarganya. Demikian disampaikan Ketua Umum Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial atau DNIKS, Profesor Dr. Haryono Siono, dalam acara bertajuk menandai bergabungnya kelompok autis ke Posdaya Terpadu di Graha Paramita Gedung Grana di Kuningan, Jakarta belum lama ini. Profesor Haryono menyatakan, selama ini para pejabat belum serius memperhatikan nasib anak autis di Indonesia. Buktinya ketika pejabat diundang dalam acara-acara autis, seringkali diwakilkan. Maka dengan menghadirkan kaum disabilitas pada acara ini, diharapkan dapat menggerakkan pemerintah agar memperhatikan dan peduli terhadap anak bangsa, termasuk di dalamnya anak autis. Karena saya bekas Menko Mesra juga, kita telah mencoba mengembangkan undang-undang, mencoba mengembangkan peraturan presiden dan sebagainya, tetapi biasanya orang-orang birokrat itu karena tidak mempunyai anak sendiri, tidak punya keluarga sendiri, perhatiannya ya formal-formal saja. Oleh karena itu, justru keluarga yang mempunyai anak autis ini atau anak disabilitas kita panggil ke depan supaya memberikan semacam community pressure, tekanan-tekanan kepada pemerintah bahwa ini saya ini bukan orang tuanya, saya ini orang biasa, tetapi hati saya ini tergerak
Kalau saya tergerak, pemerintah yang dilindungi dan mempunyai undang-undang serta peraturan dan duitnya banyak, masa nggak bergerak juga? Jadi ini merupakan trigger agar pemerintah ikut bergerak. Oleh karena itu saya undang para wartawan supaya ini masuk di halaman 1. Jangan perdebatan Prabowo sama Jokowi aja halaman 1. Masuk TV-nya jangan jam 12 malam, jangan. Masuk berita jam 7 malam gitu. Supaya bersaing dengan kampanye presiden, karena kalau presiden yang akan datang itu tidak peduli terhadap autistik, terhadap disabilitas, yang tidak ada gunanya kita punya presiden. Sri Sugiyarti, TV Posdaya melaporkan. Bupati Sidoarjo, Jawa Timur, Saiful Lillah mendukung keberadaan pos pemberdayaan keluarga atau Posdaya dengan melibatkan kalangan akademisi khususnya mahasiswa. Saiful Lillah saat memberikan pembekalan di hadapan 1.000 mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo atau UMSIDA, Rabu 6 Agustus 2014 mengatakan, program tahunan UMSIDA yaitu program Posdaya melalui mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN tematik Posdaya sangat berhasil. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Sidoarjo mendukung penuh Yayasan Damandiri dan UMSIDA dalam KKN terpadu ini. Menurut Saiful Lillah, Posdaya ini telah berhasil menekan angka kelahiran bersinergi dengan program keluarga berencana atau KB, sehingga terwujud peningkatan kesejahteraan keluarga dan mengentaskan kemiskinan. Harapan ke depan, pada KKN tematik Posdaya kali ini, mahasiswa UMSIDA bisa memberikan penyuluhan tentang penggunaan lahan kosong untuk ditanami tanaman produktif. Saya juga kemarin ini untuk pertanian. Kenapa saya bilang pertanian? Karena di Sidoarjo ini tanahnya itu yang untuk pertanian kebunan tinggal 12.205 hektar. Bahrul, mahasiswa KKN tematik Posdaya UMSIDA mengatakan, program Posdaya yang digagas oleh kampus akan disampaikan selama pelaksanaan KKN di beberapa daerah di Sidoarjo dan Mojokerto. Mahasiswa UMSIDA akan melakukan pendampingan kepada masyarakat dalam pengembangan program Posdaya dengan memberikan pelatihan-pelatihan. Diharapkan, tema pemanfaatan sumber daya lokal Blue Economy yang digagas oleh kampus UMSIDA dan Yayasan Damandiri bisa menjadi solusi bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Kita ikuti dari kampus materinya dan kita program-program kita sendiri. Sebelum kita mengajukan program ke desa, pihak desa juga meminta untuk direkomendasi, diberi rekomendasi oleh desa. Dan kita lakukan program yang direkomendasikan dari desa. Desa itu ya. Tim TV Posdaya melaporkan. Yayasan Damandiri dan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo atau UMSIDA Jawa Timur kembali menjalin kerjasama pengembangan pos pemberdayaan keluarga atau Posdaya melalui mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN tematik Posdaya. Kerjasama ini dituangkan dalam nota kesepahaman MOU antara Ketua Yayasan Damandiri, Profesor Dr. Haryono Siono dan Rektor UMSIDA, Profesor Ahmad Jainuri pada Rabu 6 Agustus 2014. Acara ini juga dihadiri oleh Bupati Sidoarjo Saiful Lillah, Direktur Bank UMKM Jawa Timur Soroso dan pejabat lainnya. Pada kesempatan ini, Profesor Haryono Siono memberikan pembekalan kepada 1.000 mahasiswa KKN UMSIDA. Dalam orasinya bertajuk pemanfaatan sumber daya lokal Blue Economy, Profesor Haryono mengatakan peran mahasiswa cukup penting dalam peningkatan kesejahteraan melalui Posdaya. Dalam KKN ini, mahasiswa harus mengantarkan keluarga-keluarga di pedesaan, kesejahteraannya meningkat dan mengentaskan kemiskinan. Bahwa di seluruh Sidoarjo ini tidak boleh ada halaman yang kosong, bisa ditanami dalam rangka pencukupan pangan karena ada lahan-lahan yang di halaman rumah di depan. Iya, itu apa aja Bang yang produktif itu? Kebun-kebun itu ada kebun bergizi, ada juga kebun untuk padi dan tanaman lain. Dalam kerjasama ini, Yayasan Damandiri menyumbangkan benih tanaman produktif seperti bayam, sawi, dan pisang Cavendish yang akan disalurkan ke masyarakat. 1.000 mahasiswa KKN ini akan diterjunkan di Sidoarjo dan Mojokerto.
Dengan membawa misi untuk mengembangkan Posdaya, memberikan ide kreatif yang bermanfaat bagi masyarakat, diharapkan Posdaya bisa berkembang secara signifikan. Tim TV Posdaya melaporkan. Ketua Umum Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial atau DNIKS, Profesor Dr. Haryono Siono, pada acara menandai bergabungnya kelompok autis ke Posdaya Terpadu di Jakarta belum lama ini mengatakan, keberadaan anak autis bukan produk Tuhan yang gagal, karena mereka adalah sumber inspirasi untuk kita semua. Profesor Haryono menuturkan, sebenarnya anak autis ini cerdas, namun mereka itu mempunyai keterlambatan dan gangguan bicara. Mereka juga hidup dalam dunianya sendiri atau tidak mau bermain. Namun demikian, tegas Profesor Haryono Siono, anak-anak autis apabila diberikan kesempatan, dihargai dan dipercaya bisa kreatif, bisa memproduksi kain batik, seni suara dan menulis puisi. Mantan Menko Kesra ini pun dengan bangga memamerkan baju batik yang dikenakannya adalah produksi anak autis Sekolah Luar Biasa Negeri atau SLBN Semarang. Tidak boleh hanya membebani anak saya sendiri, tapi dia harus menggerakkan seluruh masyarakat untuk peduli terhadap anak bangsa. Dan sekaligus saudara saya Ciptono dari Semarang menganggap kalau kita mempunyai anak autis itu justru merupakan sumber inspirasi. Profesor Haryono Siono berharap agar pemerintah membangun kebersamaan dan gotong royong dalam membina anak autis. Mereka juga harus mendapat perlakuan yang sama seperti anak-anak lainnya. Sri Sugiyarti, TV Posdaya melaporkan. Ribuan anggota pramuka dikerahkan untuk membantu pelayanan arus mudik Lebaran 1435 Hijriah. Mereka disebar di berbagai daerah yang menjadi pusat perhatian pemudik menuju kampung halamannya. Aksi sosial pramuka karya bakti Lebaran ini dicanangkan oleh Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Adi Yaksa Daud di Stadium Gambir, Jakarta Selatan, Kamis 24 Juli 2014. Aksi ini pun serentak dilakukan oleh anggota pramuka di seluruh Indonesia di beberapa titik antara lain stasiun kereta api, terminal bus, pelabuhan, dan bandara. Wakil Ketua Kuarnas Bidang Pengabdian Masyarakat dan Siaga Bencana, Brigjen TNI Muhammad Hendridra mengatakan dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1435 Hijriah, Kuartir Gerakan Pramuka seluruh Indonesia mengerahkan anggota Gerakan Pramuka untuk melaksanakan kegiatan aksi Pramuka Karya Bakti Lebaran ini. Tujuan Pramuka Karya Bakti Lebaran ini untuk mendidik anggota pramuka dan menumbuh kembangkan sikap kepedulian terhadap masyarakat, berpartisipasi membantu program pemerintah dalam kegiatan membangun masyarakat, serta membantu petugas dan masyarakat yang akan mudik Lebaran. Ya, kita memberikan bantuan utamanya bagi mereka yang mungkin tidak tahu arahnya kemana, kemudian kita juga membantu bantuan logistik apabila pas buka puasa, dan kita juga membuka pos kesehatan. Hendridra mengungkapkan kegiatan aksi Pramuka Karya Bakti Lebaran ini sekaligus sebagai rangkaian kegiatan peringatan Hari Pramuka ke-53 tahun 2014 yang acara puncaknya akan diperingati pada 14 Agustus mendatang. Sri Sugiyarti, Edi Junaidi, TV Posdaya melaporkan. Yayasan Damandiri lewat program Pos Pemberdayaan Keluarga atau Posdaya memberikan bantuan bibit rumput laut dan kredit tabur puja sebesar 3 miliar rupiah untuk dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Bantuan ini diberikan Yayasan Damandiri pada Desember 2013 lalu. Program Posdaya ini terus menggema dan dirasakan manfaatnya oleh warga desa Cemara, Kecamatan Cantigi, Kabupaten Indramayu. Belum lama ini, Ketua Yayasan Damandiri Profesor Dr. Haryono Siono dan Bupati Indramayu Anna Sopanah beserta masyarakat desa Cemara melakukan panen perdana rumput laut di atas lahan 3,5 hektar dengan hasil mencapai 80 ton. Sebagian besar hasil panen dipasarkan di Purbalingga, Jawa Tengah. Anna Sopanah mengatakan panen rumput laut ini cukup besar dan menjanjikan selain harga yang relatif stabil, peluang ekspornya juga sangat terbuka. Panen ini harapan baru untuk warga karena bisa meningkatkan kesejahteraan. Profesor Haryono Siono menyambut baik usulan Bupati Indramayu agar masyarakat miskin menjadi pengelola lahan tambak dengan pola kemitraan.
Setiap kali panen, hasilnya harus disumbangkan kepada rakyat miskin, sehingga pendapatannya bisa meningkatkan. Dengan kata lain, rakyat miskin juga memiliki saham di budidaya rumput laut. Harapannya, budidaya ini akan menghasilkan pengusaha rumput laut yang berasal dari warga desa. Maka secara langsung berdampak pada perkembangan ekonomi di Desa Cemara. Sri Sugiarti, TV Posdaya melaporkan. Ketua Yayasan Dam Mandiri Profesor Dr. Haryono Siono menyambut baik peluncuran buku bertajuk Pak Harto Sisi-Sisi yang Terlupakan, karya pengacara kondang Oce Kaligis. Peluncuran buku yang berlangsung di Geraha Paramita Gedung Granadi Kuningan, Jakarta Selatan pada Jumat 27 Juni 2014 dihadiri tokoh Orde Baru yaitu Subiakto Cakrawardaya, Kosmos Batubara, Tanri Abeng, Widodo AS, dan Anton Taba. Dalam buku setebal 436 halaman ini, Profesor Haryono Siono membukukan pengalaman hidupnya selama bekerja dalam kabinet pemerintahan Pak Harto. Mantan Kepala BKKBN ini mengenang saat ditugaskan oleh Pak Harto untuk memulai proses pemberdayaan keluarga melalui program Keluarga Berencana atau KB dengan slogan 2 anak cukup. Profesor Haryono Siono menegaskan, program KB ini sukses di desa-desa di seluruh Indonesia. Mata dunia juga tertuju kepada Pak Harto karena sukses dalam pelaksanaan program kependidikan dan keluarga berencana. Pak Harto pun mendapatkan penghargaan UN Population Awards dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di New York pada 8 Juni 1989. Untuk memulai proses pemberdayaan keluarga dengan keluarga berencana, Pak Harto memberikan instruksi kepada saya, coba carilah akal bagaimana hal yang bertentangan dengan arus. Karena umumnya arus yang pertama adalah banyak anak, banyak rezeki. Sekarang ini harus anaknya 2 saja cukup, tetapi rezekinya juga banyak. Dan anaknya jadi pinter, anaknya jadi maju, sehingga bangsa ini mulai dari keluarga menjadi bangsa yang mandiri. Saya akhirnya mengajak, karena Pak Harto pesannya jangan dikerjakan sendiri, ajaklah rakyat untuk bekerja bersama-sama. Akhirnya saya keliling di seluruh Indonesia sampai ke desa-desa, saya ajak para pemimpin formal, para pemimpin informal, akhirnya mereka gotong royong. Dan selama saya menjadi Kepala BKKBN sampai tahun 2000, saya lengser bersama-sama Pak Harto. Turunan fertilitas itu turun tajam. Kalau digrafikkan begitu, grafiknya kurang lebih dengan sudut 60%. Tapi sejak tahun 2000, pada waktu program KB kemudian dijadikan satu program yang diurus pemerintah sendiri, itu kelahiran naik lagi. Karena pesan Pak Harto tidak diikuti oleh pejabat-pejabat baru, bahwa bekerja itu tidak saja dengan institusinya sendiri, tetapi bersama rakyat. Tidak. Namun sejak Pak Harto lengser, angka kelahiran anak dan kematian ibu melahirkan naik. Ini dikarenakan pesan Pak Harto tidak diikuti oleh pemerintah yang baru. Agar senantiasa mengembangkan program KB dengan sikap gotong royong turun ke desa-desa. Sri Sugiarti, TV Posdaya melaporkan. Ketua Yayasan Dam Mandiri Profesor Dr. Haryono Siono menyambut baik peluncuran buku bertajuk Pak Harto Sisi-Sisi yang Terlupakan, karya pengacara kondang Oce Kaligis. Peluncuran buku yang berlangsung di Geraha Paramita Gedung Granadi Kuningan, Jakarta Selatan pada Jumat 27 Juni 2014 dihadiri tokoh Orde Baru yaitu Subiakto Cakrawardaya, Kosmos Batubara, Tanri Abeng, Widodo AS, dan Anton Taba. Dalam buku setebal 436 halaman ini, Profesor Haryono Siono membukukan pengalaman hidupnya selama bekerja dalam kabinet pemerintahan Pak Harto. Mantan Kepala BKKBN ini mengenang saat ditugaskan oleh Pak Harto untuk memulai proses pemberdayaan keluarga melalui program Keluarga Berencana atau KB dengan slogan 2 anak cukup. Profesor Haryono Siono menegaskan, program KB ini sukses di desa-desa di seluruh Indonesia. Mata dunia juga tertuju kepada Pak Harto karena sukses dalam pelaksanaan program kependidikan dan keluarga berencana. Pak Harto pun mendapatkan penghargaan UN Population Awards dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di New York pada 8 Juni 1989. Untuk
memulai proses pemberdayaan keluarga dengan keluarga berencana. Pak Harto memberikan instruksi kepada saya, coba carilah akal bagaimana hal yang bertentangan dengan arus. Karena umumnya arus yang pertama adalah banyak anak, banyak rezeki. Sekarang ini harus anaknya 2 saja cukup, tetapi rezekinya juga banyak. Dan anaknya jadi pinter, anaknya jadi maju, sehingga bangsa ini mulai dari keluarga menjadi bangsa yang mandiri. Saya akhirnya mengajak, karena Pak Harto pesannya jangan dikerjakan sendiri, ajaklah rakyat untuk bekerja bersama-sama. Akhirnya saya keliling di seluruh Indonesia sampai ke desa-desa. Saya ajak para pemimpin formal, para pemimpin informal. Akhirnya mereka gotong royong. Dan selama saya menjadi kepala BKKBN sampai tahun 2000, saya lengser bersama-sama Pak Harto. Turunan fertilitas itu turun tajam. Kalau digrafikkan begitu, grafiknya kurang lebih dengan sudut 60%. Tapi sejak tahun 2000, pada waktu program KB kemudian dijadikan satu program yang diurus pemerintah sendiri, itu kelahiran naik lagi. Karena pesan Pak Harto tidak diikuti oleh pejabat-pejabat baru, bahwa bekerja itu tidak saja dengan institusinya sendiri, tetapi bersama rakyat. Namun sejak Pak Harto lengser, angka kelahiran anak dan kematian ibu melahirkan naik. Ini dikarenakan pesan Pak Harto tidak diikuti oleh pemerintah yang baru. Agar senantiasa mengembangkan program KB dengan sikap gotong royong turun ke desa-desa. Sri Sugiyarti, TV Posdaya, melaporkan. Universitas Pancasila telah berhasil membina 123 pos pemberdayaan keluarga atau posdaya. Tahun 2014 ini menargetkan 30 posdaya, namun hingga Juli ini sudah terbentuk 28 posdaya. Universitas Pancasila akan terus mengembangkan posdaya dan diharapkan melebihi target yang ditentukan. Demikian disampaikan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau LPPM Universitas Pancasila, Dewi Tri Rahayu pada acara Gebyar Posdaya di Aula Fakultas Hukum belum lama ini. Menurut Dewi, posdaya yang merupakan program Yayasan Damandiri ini sangat membantu pengembangan pemberdayaan masyarakat di wilayah sekitar kampus. Universitas Pancasila siap memperluas pembinaan posdaya dan memberikan pelatihan-pelatihan kepada anggota posdaya dengan menyertakan stakeholder. Lakukan kebiar seperti ini, dan kemudian setiap tahun ada Damandiri Hall, ya kan? Itu nanti rencananya di Bali bulan Januari tahun ini, Januari dia tahun 2015 untuk penilaian 2014. Nah itu kita juga ikut Pancasila. Biasanya itu ada awardnya itu untuk pembinanya. Yang mana menang yang bayaran ya? Ya, bayaran. Jadi untuk pembinanya sendiri kita juga dinilai, kemudian untuk posdaya itu sendiri kita juga. Universitas Pancasila tidak hanya mengembangkan posdaya di Jakarta Selatan saja, tetapi juga merambah ke Cibinong, Jawa Barat. Sri Sugiyarti, Edi Junaidi, TV Posdaya melaporkan. Universitas Pancasila telah berhasil membina 123 pos pemberdayaan keluarga atau posdaya. Tahun 2014 ini menargetkan 30 posdaya, namun hingga Juli ini sudah terbentuk 28 posdaya. Universitas Pancasila akan terus mengembangkan posdaya dan diharapkan melebihi target yang ditentukan. Demikian disampaikan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau LPPM Universitas Pancasila, Dewi Tri Rahayu pada acara Gebyar Posdaya di Aula Fakultas Hukum belum lama ini. Menurut Dewi, posdaya yang merupakan program Yayasan Damandiri ini sangat membantu pengembangan pemberdayaan masyarakat di wilayah sekitar kampus. Universitas Pancasila siap memperluas pembinaan posdaya dan memberikan pelatihan-pelatihan kepada anggota posdaya dengan menyertakan stakeholder. Lakukan kebiar seperti ini, dan kemudian setiap tahun ada Damandiri Hall, ya kan? Itu nanti rencananya di Bali bulan Januari tahun ini, Januari dia tahun 2015 untuk penilaian 2014. Nah itu kita juga ikut Pancasila. Biasanya itu ada awardnya itu untuk pembinanya. Yang mana menang yang bayaran ya?
Ya, Kebayoran. Jadi untuk pembinanya sendiri kita juga dinilai, kemudian untuk posdaya itu sendiri kita juga dinilai. Universitas Pancasila tidak hanya mengembangkan posdaya di Jakarta Selatan saja, tetapi juga merambah ke Cibinong, Jawa Barat. Sri Sugiyarti, Edi Junaidi, TV Posdaya melaporkan. Himpunan Pandu dan Pramuka Ureda atau HIPRADA akan menggelar rapat pleno HIPRADA dari seluruh Indonesia pada tanggal 22 Februari 2014 mendatang. Rapat pleno ini untuk membahas program kerja jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Ketua Umum Pengurus HIPRADA, Profesor Dr. Haryono Suyono, menyampaikan kepada Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat atau Menko Kesra, HR Agung Laksono, bahwa program konsolidasi organisasi HIPRADA segera akan dilakukan dengan melakukan Trainer of Trainer. Program TOT ini bagi para calon pelatihan gerakan pramuka untuk wilayah Pulau Jawa bekerjasama dengan Kuarda DKI Jakarta. Haryono Suyono yang mantan Menko Kesra ini menegaskan, TOT dilakukan oleh mantan anggota pembina Kuartir Nasional Pramuka diharapkan dapat mempercepat perluasan program perbaikan menyeluruh gerakan pramuka. Saat ini jumlah gerakan pramuka sangat kurang. HIPRADA akan segera memperbanyak pembina yang mampu melatih di daerahnya masing-masing. Pada program pokok yang pertama, HIPRADA akan segera mengadakan semacam TOT, Training of Trainer, dari calon-calon yang bisa diperbantukan pada gerakan pramuka untuk meningkatkan perluasan gerakan pramuka maupun kualitas gerakan pramuka. Pertama-tama Paulus akan mulai besok mengadakan penjajakan kerjasama dengan Warcap dari DKI Jakarta. Warda DKI Jakarta untuk mengajak mantan-mantan pelatih pramuka ya. Namanya apa? Purna Anggota Dewan Kerja. Sri Sugiyarti, Junaidi melaporkan.